bertanya, bagaimana menyikapi remaja yang sering merasa sedih dan galau tanpa sebab? Bagaimana menyikapi remaja yang sedang galau tanpa sebab? Nah, lihat dulu ini anak laki apa anak perempuan ya. Anak perempuan ya begitu perempuan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ada siklus menstruasi, sehingga mulai galau itu pada saat kalau hormon-hormon itu mulai datar. Itu terjadi 3 hari atau 4 hari atau bahkan 2 hari. Makin dia mau mens itu makin galau, ya. Dan tidak hanya pada remaja perempuan, itu tadi juga tadi Ibu Ella bilang ya, makanya tadi ada juga para guru-guru perempuan kita bunda juga itu ada galaunya tuh. Saya juga gitu kalau udah ngaji, udah sholat, udah banyak istighfar, udah banyak zikir, terus masa galau gimana? Langsung buka agenda. Oh mau mens. Atau karena udah mulai tua ya kan, saya misalnya pada saat mens pertama itu umur 15 tahun dan sekarang udah 52 tahun. Berarti kan udah ada puluhan tahun setiap bulan saya begini, udah biasa. Nah anak perempuan kita belum terbiasa. Dia baru mens 3 bulan, dia baru 3 bulan kaget badannya. Ya, makanya galau. Nah, ya. Jadi kalau menyikapinya gimana? Ya. Nah sekarang laki-laki dulu. Ya. Laki-laki juga akan galau. Kenapa? Karena itu tadi 2 minggu, 3 minggu, maaf, testisnya penuh sperma. Dan pada saat testis penuh sperma, hipotalamusnya lebar yang pusat syahwat birahi, dia ini, waduh, itu tinggi banget syahwat birahinya. Dan karena belum menikah, dia nggak tahu mau ngapain. Itu juga anak laki galau, gelisah. Jadi gimana menyikapinya? Pertama adalah kita tahu dulu, oh ini dia betul-betul yang disebut pancaroba nih, kasihan. Ya. Terus kalau menyikapi berikutnya ya lihat ini anak perempuan apa enggak. Kalau anak perempuan ya sudah paling kita bilang sama dia mau mens sekalian nak, istirahat aja nak. Dan ingat tutup mulut untuk tidak nasihati macam-macam. Mending cerita yang lucu-lucu dan tanya misalnya dia senang nonton apa, lagi bahas apa, ya lihat aja, nggak usah tambahin ya input masing-masing karena anak perempuan lagi galau tuh males. Kecuali dia ngomong, dia cerita. Nah kalau dia cerita, bunda lagi pegang gadget, simpan gadgetnya, lihat muka perempuan, melihat muka anak perempuan. Kecuali ayahnya yang sedang chatting dengan ibunya atau ayah atau abinya sedang telepon, ajarin anak perempuan sebentar nak, ya 2 menit, ya ini ayahmu lagi tanya ibu, tanya bunda ya, tanya Umi ini abimu nih, ya Umi harus balas. Atau sebentar nak, ayahmu yang telepon. Kenapa? Biar anak perempuan tahu juga dari kecil bahwa begitulah ya kalau jadi istri, suami nomor 1. Tapi kalau cuma pasien, ya atau cuma ya orang kantor, ya simpen dulu cerita nak. Itu yang membuat anak perempuan terasa bahwa ibunya ya atau orang tuanya memperhatikan dia. Satu aja kuncinya itu. Karena kalau terlalu banyak teori ibu pusing nanti ya. Anak laki bagaimana? Kalau dia mulai gelisah, bolak-balik, ya selalu mau olahraga, padahal lagi pandemi nggak olahraga dan akhirnya di ruang tamu dia main-main bola, biarin aja bu. Itu tempat penyaluran pada saat itu dia sedang bisa jadi saat itu sedang penuh-penuhnya testisnya dan syahwat lagi meningkat, maka salurannya olahraga. Bahkan anak saya kan 4 laki-laki ya nih ayah bunda ya, bapak ibu guru ya. Saya udah mulai ngerti tuh tanda-tandanya. Kalau anak saya misalnya bilang gini, bu, aku main bola sebentar aja. Dan saya lihat ya Allah jam 9 malam, besok aja nak, negosiasi dulu ya. Sebentar aja, itu berarti ada desakan itu. Entah desakan apa ya sudah kasih aja, iya nak main lah. Ya, hati-hati ya supaya nggak kena televisi. Paling itu. Makanya di rumah saya nggak ada perabotan, cuman buku aja sama TV dan karpet aja udah, paling kursi makan. Dari dulu begitu. Kenapa? Tahu anak laki-laki akan bermain bola, main basket, apalagi pas dia lagi ya terdorong syahwat birahinya. Mainlah di situ. Makanya di rumah saya sampai sekarang ada gawang bola bunda. Main di situ. Ya. Atau ada juga yang karena otak laki-laki bermain, dia minta izin. Bu, aku main dong bu. Nah udah malam, udah jam 12. Sebentar aja. Nah kalau udah ada kata sebentar aja, itu berarti ada sesuatu dorongan. Ya kasih aja ya sudah nak. Kenapa? Karena malam itu dia mau mimpi basah. Nah itulah cara menyikapinya ya. Tapi yang pertama adalah paham dulu bahwa inilah kesulitannya ya.